Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga di tahun yang akan datang kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadirat Bapa. Haleluya.
Kudus Bapa. Bapa, terlebih dahulu Tuhan, ampunilah dosa kekurangan kami Bapa. Layakkanlah kami Bapa, biarlah apapun pujian-pujian yang akan kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan yang berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau tolak, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita naikkan pujian ini lebih dahsyat lagi, kita lebih semangat lagi, karena Tuhan kita layak untuk kita tinggikan dan kita besarkan namanya. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Dia raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Dia bercinta dunia, dia bersyukur kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kita naikkan diri bagi semangat. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia, dia kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apapun pujian penyembahan kami Tuhan dapat boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, biarlah sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni dosa kekurangan kami Bapa. Layakanlah kami Tuhan dan sucikanlah hati kami Bapa. Biarlah apapun isi firman-Mu Tuhan yang akan kami terima Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan Kau berkati juga Tuhan, dan Kau urapi juga Tuhan yang hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau berkati juga Tuhan di dalam rumah tangannya, di dalam usahanya Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang penuh kuasa, yang memberikan selalu rahmat dan kemurahan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mengucap syukur, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang walaupun kita kembali melakukannya secara online dalam 2 minggu ini, tapi saya percaya semua itu tidak mengurangi dari semangat kita beribadah, dari hati kita yang rindu mencari Tuhan, dari hati kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini menjadi perenungan bagi kita semua apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman-Nya pada hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi suatu bekal bagi kita, dapat menjadi suatu koreksi bagi diri kita untuk kita boleh siap mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan masuk ke dalam tahun yang akan datang dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul yaitu Ebenezer, yang artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan mari kita buka firman Tuhan kita dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Perlu saya jelaskan bahwa arti Ebenezer itu sendiri, yaitu Tuhan pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Arti daripada Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan artian sampai di sini nih Tuhan nolong kita. Kedepannya nggak tahu. Bukan seperti itu. Tapi arti sesungguhnya dari Ebenezer adalah Tuhan yang sudah menolong di waktu-waktu yang lalu. Seperti nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan dari Mesir. Dan Tuhan yang selalu menolong mereka di saat-saat yang seperti ini yang sedang mereka alami, yang sedang dalam kesusahan. Dan juga Tuhan yang akan menolong mereka di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan mendatang. Itulah arti daripada Ebenezer. Lalu dalam 1 Samuel 7 ini di ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa setelah sekian lama tabut Allah kembali ke tanah Israel. Berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan apa yang terjadi dalam 20 tahun tersebut? Seharusnya tabut Allah yang merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan yang memberkati, sepertinya tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada dampak apa-apa. Bahkan di ayat yang kedua dari 1 Samuel 7 ini mengatakan bahwa bangsa Israel mengeluh kepada Nabi Samuel. Mereka mengeluh kepada Tuhan atas keadaan mereka. 20 tahun berlalu, keadaan tidak menjadi tambah baik, bahkan mereka semakin ditindas oleh orang Filistin. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Segala hal yang mereka lakukan sepertinya tidak bisa membawa hasil yang baik di tanah mereka. Dan kemudian Nabi Samuel menyerukan bangsa Israel untuk bertobat, berbalik. Dan ketika bangsa Israel melakukan pertobatan, melakukan apa yang diperintahkan Samuel, maka kita tahu pada akhirnya memang pertolongan Tuhan terjadi. Dan disitulah Samuel lalu mendirikan sebuah batu yang menjadi sebuah batu peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah
Allah yang mereka sembah adalah Allah yang selalu menolong dalam kehidupan mereka. Dan satu kabar baik yang luar biasa bagi kita bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang menyatakan dirinya juga kepada kita melalui sebuah pribadi yang sudah pernah turun ke dunia ini menyelamatkan kita semua, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi jika Allah yang menjadi Ebenezer bagi bangsa Israel, maka Allah yang kita sembah juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjadi selalu penolong dalam kehidupan kita, baik di masa lalu, saat ini, bahkan di tahun-tahun yang akan mendatang. Amin. Tapi mungkin seperti yang bangsa Israel juga alami, ada masa-masa suram dalam kehidupan kita. Rasanya kita sudah beribadah kepada Tuhan, seperti bangsa Israel sudah mengembalikan tabut Allah, menguduskan seseorang untuk menjaga memeliharanya. Tapi ternyata ada masa yang sangat panjang yang harus kita lewati, yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, yang sepertinya tidak ada reaksi apa-apa dengan apa yang sudah kita kerjakan. Karena itu kita harus belajar dari bangsa Israel. Bagaimana mereka juga pernah melalui masa yang panjang untuk mereka tidak mengalami apa-apa karena mereka tidak bertobat. Mereka hidup dalam suatu dosa yang menajiskan, yang menjadi kejijikan bagi Allah. Sehingga kita juga harus belajar pada hari ini, jika hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, di tahun-tahun ini, tahun-tahun terakhir ini, mungkin saudara sudah merasa bahwa Tuhan tidak mungkin menolong saudara. Atau mungkin saudara sudah merasa Tuhan menjauh dari saudara. Mari kita lihat apa yang bangsa Israel kerjakan. Mereka memang kita temukan jawabannya secara cepat jika kita baca ayat ini, yaitu mereka berbalik, mereka bertobat. Tapi pertobatan yang seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka berbalik dengan cara yang seperti apa? Karena kalau hanya pertobatan tanpa realisasi sebuah tindakan adalah sebuah kesia-siaan. Sekali lagi saya katakan, pertobatan tanpa disertai dengan tindakan, tanpa disertai dengan suatu perubahan yang jelas, maka itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Hanya pertobatan di mulut saja. Hanya kita bisa mengikrarkan dalam hati saja, tapi tindakannya tidak ada. Tapi bangsa Israel bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan yang akhirnya menjadi Ebenezer bagi mereka. Karena mereka melakukan pertobatannya dengan sebuah tindakan nyata. Tindakan seperti apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mari kita lihat yang pertama dalam ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat mengatakan 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dari ayat ini kita bisa baca bahwa bangsa Israel menjauhkan allah-allah lain yang selama ini mereka sudah berkhianat kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka memang menguduskan seseorang untuk memelihara tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah. Tapi mereka sendiri melakukan ibadah-ibadah kepada allah-allah lain. Jelas ini membuat Allah murka, membuat Allah cemburu. Jika bangsa Israel pada zaman itu melakukan perselingkuhan rohani dengan para Baal dan para Asitoret, mereka beribadah kepadanya. Mungkin saat ini kita tidak melakukan penyembahan-penyembahan berhala tersebut. Mungkin tidak ada patung dalam kehidupan kita. Di rumah kita bersih. Kita jelas orang Kristen. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bagaimana bangsa Israel menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan mereka dengan Allah yang lain. Jadi yang pertama, langkah nyata dari pertobatan Israel. Mereka melakukan sebuah tindakannya, yaitu mereka menjauhkan, menghancurkan seluruh dewa-dewa sesembahan mereka selama ini. Dan mereka beribadah, ayat tersebut mengatakan, hanya kepada Tuhan. Yang artinya kembali, yang utama adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan pekerjaan mereka, bukan keluarga mereka, bukan kesibukan mereka, bukan hobi mereka, bukan harta mereka, tapi Tuhan
yang menjadi utama dalam seluruh kehidupan mereka. Maka langkah nyata tersebut membuat Tuhan akhirnya menolong dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan Ebenezer terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu poin yang pertama, mari kita bersungguh-sungguh hati untuk melakukan pertobatan kita. Tempatkan lagi Tuhan di tempat yang utama dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam waktu kita. Maka percayalah, Tuhan Allah Israel, Ebenezer, akan menjadi Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua, 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa inilah ciri hati yang sungguh-sungguh untuk berbalik. Ciri dari sikap hati yang sungguh-sungguh untuk berbalik. Mereka melakukan sebuah janji kepada Tuhan. Mereka melakukan sebuah puasa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Apa artinya? Menimba air di daerah seperti Israel itu bukan hal yang mudah. Perlu sebuah pengorbanan tenaga yang cukup besar. Dan juga perlu usaha yang keras untuk bisa mendapatkan satu ember air. Karena sumur-sumur berbeda dengan sumur di kita. Jangan dibayangkan airnya banyak sekali. Tapi yang terjadi adalah ketika saya berkesempatan melihat sumur di Israel pada waktu itu, saya melihat sumurnya itu airnya hanya sedikit yang tergenang dan agak kotor. Jadi harus hati-hati pada saat mengambilnya. Dan ketika dengan susah payah mereka mengambil satu ember air itu, mereka malah mencurahkannya di hadapan Tuhan. Seolah-olah membuangnya di hadapan Tuhan. Apa artinya ini? Artinya ini sebuah permohonan yang sangat-sangat serius yang mereka minta kepada Tuhan. Ini adalah sebuah permohonan pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan. Mereka bahkan tidak mempedulikan kebutuhan mereka air sebagai utama. Mereka rela mencurahkannya di hadapan Tuhan sambil mereka berjanji kepada Tuhan. Mereka menguatkan hati kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan untuk mereka boleh kembali bertobat dan menyembah kepada Tuhan saja. Inilah ciri-ciri dari kesungguhan hati yang ingin bertobat. Ini pula yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan juga bahwa mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi bukan hanya peristiwa menimba air saja, tapi mereka juga berpuasa. Berpuasa bukan dalam artian menghentikan aktivitas makan dan minum. Banyak orang berpikir bahwa puasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Tapi makna sebenarnya dari puasa adalah memfokuskan diri kembali hanya pada keinginan kebutuhan rohani dan menyingkirkan hal-hal duniawi. Dan itu diwujudkan dengan mereka tidak makan, tidak minum. Salah satu sikap yang nyatanya adalah tidak makan dan tidak minum. Tapi arti puasa itu sendiri, artinya mereka memfokuskan diri kepada hal-hal yang rohani. Lalu setelah mereka menimba air, setelah mereka berpuasa, berdoa, berseru kepada Tuhan, kesungguhan hati yang luar biasa, pertolongan seperti apa yang Tuhan berikan? Kita lihat ayat yang ke-7. 1 Samuel 7 ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar oleh orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ternyata pertobatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebuah sikap tindakan nyata yang mereka wujudkan, yang mereka perlihatkan kepada Tuhan, malah membuat keadaan sepertinya semakin kacau. Keadaan sepertinya semakin berbahaya bagi mereka. Ketika raja-raja orang Filistin mendengar
bahwa bangsa Israel berkumpul, berdoa, berseru, bertobat, maka mereka bangkit dan bermaksud menyerang, menghancurkan Israel yang sedang berkumpul itu. Sekali jadi dibereskan semuanya. Tentu saja hal ini membuat bangsa Israel dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Kita sudah bertobat sungguh. Ketika kita mungkin ada dalam keadaan yang seperti bangsa Israel alami. Kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Kita sudah menyatakan sikap hati kita. Melalui tindakan nyata kita mengalami perubahan, melalui pertobatan. Tapi sepertinya keadaan tidak bertambah baik, malah mungkin semakin kacau. Semakin rumit permasalahan yang kita alami. Apa yang harus kita kerjakan? Inilah kunci dari pertobatan itu sendiri. Banyak orang mengalami pertobatan, gampang untuk bertobat, gampang untuk meminta ampun, gampang untuk menyatakan kembali lagi kepada Tuhan. Tapi ketika justru keadaan tidak semakin baik, banyak orang kecewa. Banyak orang akhirnya memilih untuk kembali ke jalan yang lama. Memilih kembali untuk ke Allah yang lama. Karena mereka anggap Tuhan bukan Ebenezer. Tuhan bukan penolong. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, jika kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8. Yang kita harus lakukan adalah 1 Samuel 7 ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru-seru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Luar biasa. Pertobatan bangsa Israel luar biasa. Mereka meminta kepada Samuel, jangan berhenti berseru-seru kepada Tuhan untuk menyatakan pertolongan. Mereka yakin bahwa dengan seruan-seruan mereka, maka pertolongan Tuhan akan terjadi. Berseru artinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Inilah kunci dari pertobatan bangsa Israel. Mereka bukan sekedar sungguh-sungguh menyatakan sikap mereka di hadapan Tuhan, mencurahkan air di hadapan Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan. Tapi ketika keadaan tidak membaik, mereka justru melakukan lebih lagi kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi jika saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami masa-masa suram dalam kehidupan kita karena mungkin kesalahan kita, ingat, jangan berhenti berseru-seru. Tambah jam doamu. Jika saudara sudah bisa menyatakan pertobatanmu kepada Tuhan, melalui sikap nyata, saudara bisa berpuasa, berdoa, tambah itu. Berseru-seru, bertambah terus. 30 menit berdoa setiap hari, kurang. Jika masalah tak sampai selesai, tambah 1 jam. Tambah 1 jam lagi. Jika berpuasa, mungkin saudara lakukan selama 7 hari. Keadaan tidak bertambah baik, tambah terus seperti itu. Maka kita yakin dengan kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Dia akan menyatakan bahwa dia adalah Allah Ebenezer. Allah yang selalu menolong. Baik masa lalu, masa sekarang, maupun di masa-masa yang akan datang. Amin. Lalu hal yang kedua yang bangsa Israel kerjakan ketika keadaan tidak bertambah baik, yaitu ayat yang ke-9, 1 Samuel 7 atau yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi bangsa Israel, maka Tuhan menjawab dia. Samuel mempersembahkan sesuatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu sebuah anak domba yang masih menyusu. Apa arti anak domba yang masih menyusu tersebut? Anak domba yang menyusu adalah lambang dari sebuah persembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kalau secara volume, mungkin domba-domba yang besar, domba-domba yang sudah berumur, lebih berat, lebih besar dagingnya, lebih banyak dagingnya. Tapi seperti kita tahu bahwa anak domba yang masih menyusu, artinya mungkin masih kecil, masih balita, itu dagingnya itu berkualitas banget. Dan saya sangat suka daging anak domba, daging anak yang masih dombanya itu masih kecil. Kalau saya bepergian ke daerah Cirebon, ada satu
tempat di mana menjual sate kambing, maka saya selalu bilang, sate kambingnya minta tolong yang masih muda dan dibakar. Dan itu memang rasanya beda. Dagingnya empuk, nggak alot, dan rasanya lebih enak, lebih gurih. Dan itulah yang dipersembahkan oleh Samuel sebagai tanda pertobatan, permohonan, pertolongan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara mungkin ingat bagaimana Yesus memuji persembahan seorang janda yang hanya memberikan 2 peser duit. Padahal di saat yang bersamaan begitu banyak orang yang memberikan jauh lebih banyak daripada janda tersebut. Tapi Tuhan bilang apa? Karena kualitas janda tersebut, dia memberikan yang seluruh yang ada padanya, yang terbaik dalam kehidupannya. Maka Tuhan membenarkan persembahan si janda tersebut. Jika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara sudah berseru-seru kepada Tuhan, mari beranikan diri, berikan persembahan yang berkualitas kepada Tuhan. Saya nggak bilang persembahan berkualitas itu hanya berupa materi, berupa uang. Ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu apa? Waktumu, hatimu, pikiranmu, terutama waktu dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa beli dengan cara apapun. Persembahkan itu yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita untuk berdoa, waktu kita untuk membaca firman Tuhan, waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, waktu kita untuk dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari tapi tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, 1 jam berdoa mungkin belum cukup jika keadaannya tambah tidak baik. Saudara harus mengorbankan waktu yang lebih banyak kepada Tuhan. Karena itulah persembahan yang terbaik. Ketika seseorang sudah mengerti bagaimana mempersembahkan waktu yang berharga bagi Tuhan, maka hatinya, pikirannya, uangnya, hartanya bukan lagi menjadi masalah ketika Tuhan memerintahkan untuk memberikan yang terbaik. Maka percayalah, Ebenezer, Tuhan yang selalu menolong, akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, seperti yang bangsa Israel juga sudah mengalaminya. Dan itu dibuktikan di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Luar biasa. Dari bangsa yang ketakutan, yang selama 20 tahun ditindas terus. Tapi ketika Ebenezer terjadi, Tuhan menyatakan pertolongannya. Mereka yang balik mengejar musuh-musuhnya dan menghabisi musuh-musuhnya tersebut. Karena mereka benar-benar berbalik kepada Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh hati bertobat kepada Tuhan melalui sebuah tindakan nyata. Bagaimana mereka terus berdoa, terus berharap walaupun keadaan tidak bertambah baik seperti yang mereka lihat pada awalnya. Ketika mereka bertobat keadaan tambah buruk, tapi mereka terus menarik perhatian Tuhan. Dan mereka berani dalam keadaan sulit tersebut untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan memutarbalikkan keadaan dari 20 tahun masa yang suram menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa bagi Israel. Disitulah Nabi Samuel di ayat yang ke-12-nya mendirikan sebuah batu peringatan yang dinamanya Ebenezer. Jadi bukan kebetulan firman Tuhan disampaikan pada hari ini, di minggu terakhir di tahun yang akan segera berakhir di 2021 ini. Mari kita renungkan seluruh kehidupan kita yang sudah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 ini. Jika saudara tetap merasakan pertolongan Tuhan, saudara sudah bertobat berbalik, maka terus lakukan hal itu. Karena percayalah, Allah Ebenezer akan selalu menolong dalam kehidupan saudara di masa-masanya akan datang sekalipun. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tapi jika saat ini saudara merasa tahun-tahun yang sudah dilewati, ada tahun-tahun yang sulit, yang sukar, tahun-tahun yang penuh dengan
penderitaan, penuh masalah. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh berbalik dengan sungguh hati kepada Tuhan. Kita menyatakan sebuah tindakan nyata dari pertobatan, dari perubahan kita. Lakukan lagi dalam ibadah-ibadah saudara hanya kepada Tuhan. Isi lagi hati pikiranmu hanya kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain dalam kehidupanmu. Tambah jam doamu. Jika saudara bisa berpuasa, berpuasalah menjelang akhir tahun ini. Dan ketika rasanya saudara sudah melakukan itu keadaan tidak bertambah baik, malah mungkin ada masalah-masalah baru yang muncul. Firman Tuhan mengatakan, berseru-serulah, tetaplah berseru-seru kepada Tuhan. Lakukan lebih lagi sungguh. Tambah lagi jam doamu, tambah lagi usahamu dalam mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara terus berseru-seru kepada Tuhan, dan di saat yang terjepit sekalipun saudara berani mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, maka garansi dari firman Tuhan pada siang hari ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebagaimana Tuhan sudah menolong di tahun-tahun yang sebelumnya, maka di tahun ini pun Tuhan akan menolong. Dan di tahun-tahun yang akan datang pun Tuhan akan selalu menolong. Karena Dialah Allah Ebenezer. Mari akhiri tahun ini dengan sebuah tindakan nyata, dengan sebuah perubahan nyata dalam pertobatanmu, dan nikmatilah di tahun-tahun yang mendatang hidup dalam kegenapan janji Tuhan. Secara dunia, semua hampir satu suara menyatakan bahwa tahun yang akan datang bukanlah tahun yang mudah. Ada bayang-bayang ketakutan, kesulitan yang luar biasa yang melebihi tahun-tahun ini. Tapi jika saudara belajar dari firman Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, Allah Ebenezer, itulah yang akan memimpin di hari yang pertama di tahun 2002 dan sampai akhir tahun 2002. Tuhan Ebenezer akan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan mari kita renungkan firman Tuhan sambil kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
itu tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali dengan iman katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah penjaga kami, yang selalu memelihara, selalu memberkati kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Di minggu terakhir ini Tuhan, di tahun 2021 ini, kami bawa hati kami bawa kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk kami boleh melewati tahun-tahun yang akan datang jika tanpa Engkau bersama kami, jika bukan Engkau yang menjaga kami, jika bukan Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Tapi kami mau berserah diri saat ini, kami mau terima kebenaran firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang Ebenezer, Allah yang menjadi selalu penolong dalam kehidupan kami, baik di masa lalu, di masa saat ini, maupun di masa-masa yang akan datang. Karena itu kami menyatakan pertobatan kami yang sungguh-sungguh, berbalik dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Walaupun mungkin keadaan Kau izinkan ada masalah dalam kehidupan kami, tidak akan membuat kami mundur, kami akan terus berseru kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib akan selalu tersedia dalam kehidupan kami. Di saat ini maupun di tahun 2002 yang akan datang, kami boleh memasuki dengan iman percaya kami, Engkau Allah yang Ebenezer dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang menolong dalam kehidupan kami. Segala masalah, segala ketakutan di tahun-tahun yang akan datang tidak akan membuat kami mundur di hadapan-Mu, tapi akan selalu kami melihat yang mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala hal. Itulah janji kami kepada-Mu Tuhan. Tahun 2022 justru kami akan merasakan pembelaan yang daripada-Mu, pertolongan yang daripada-Mu, yang akan membuat kehidupan kami semakin naik bukan turun, akan semakin memberikan kelimpahan dalam segala hal. Dan kami juga boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah siang hari ini, memberkati seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Di hari-hari yang mendatang di akhir tahun ini, biarlah kami boleh merenungkan segala kebaikan-Mu, dan hamba-Mu menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat GSPD dari Majemani ke dalam tangan-Mu, dan seluruh orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biar Kau juga berkati juga Tuhan dalam setiap permasalahan hidup mereka. Mungkin ada yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang sedang lemah Kau kuatkan, yang berat-berat Kau berikan kelegaan, yang sedang ada dalam masalah rumah tangga Kau berikan pemulihan yang daripada-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang sedang membutuhkan keturunan, sedang merindukan anak dalam kehidupan mereka, Kau berkati saat ini Tuhan. Bukakan setiap kandungan-kandungan yang tertutup, rahim-rahim dibukakan oleh-Mu. Dan Kau nyatakan tahun 2002 akan menjadi tahun kemenangan bagi hidup kami. Tahun yang
Dinyatakan oleh Allah Ben Hesor bahwa selalu ada Tuhan yang menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati juga untuk seluruh pengembalaan di GSPD Philadelphia Cimahi. Berkati Ibu Gembala kami, berikan selalu hikmat daripadamu untuk dapat memimpin menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami percaya tahun 2022 gerejamu akan semakin diperbesar dalam kualitas juga kuantitas. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi keadaan saat ini. Biarlah kami boleh melewati masa-masa Natal dan Tahun Baru dalam liburan ini dengan tidak mengalami suatu hal-hal yang menyebabkan Indonesia kembali dalam wabah yang membahayakan. Kami percaya ada pertolongan, ada perlindungan daripadamu. Kau akan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaanmu bagi Indonesia. Tidak akan lagi wabah yang melonjak. Semua hal dibungkus selimuti oleh kuasa darah. Dan kami boleh menatap tahun 2022 dengan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.